Salam sehat sahabatku. Kita bertemu di meja makan. Ini waktunya makan siang. Saya makan 3 kali. Hanya 3 kali. Yaitu pagi sarapan, makan siang, dan makan malam. Pasien HD, dalam beberapa episode yang lalu saya sampaikan, harus mengatur pola makan. Tidak bebas. Karena ginjal kita hanya mencuci 5 kali 2 dalam seminggu. Jadi 10 jam. Bandingkan dengan orang normal. 24 kali 7 dalam sepekan. Perbandingannya luar biasa jauh. Jadi jangan pernah berpikir bahwa orang cuci darah bisa makan seperti orang normal. Itu kalau mau sehat, ya. Mau sehat cuci darah 12 tahun gagal ginjal tanpa dirawat di rumah sakit, tanpa transfusi, enggak ke IGD juga. Itu yang saya alami. Tapi beberapa kawan mengatakan bebas-bebas aja, nikmati aja. Hidup cuma sekali. Ya, itu pilihan. Menjadi pasien gagal ginjal itu boleh memilih hidup sehat atau menderita. Oke, ini pola makan saya, cara makan saya. Saya makan nasi kira-kira 200 sampai 300 gram. Sedikit, ya. Sekali makan. Biasanya nggak nambah. Kecuali kalau sesekali makan di restoran Padang, mungkin sedikit lebih. Ya, sedikit lebih. Lauknya sekali makan 1 lauk. Hari ini saya makan pakai ikan tenggiri. Wah, ini berlebih. Saya pilih yang kecil aja. Potongan yang kecil aja. Nah, kecil. Ini cukup untuk 1 lauk. Sayurnya labu siam. Bisa ditumis, bisa direbus gini. Ya. Ini ada tahu dan filet ikan dori. Tapi saya nggak ambil ini, lauknya cukup 1. Dan sayur, mungkin sayurnya bisa 3-4 potong. Mari kita makan. Wah, ini saya yang masak sendiri. Gulai ikan tenggiri. Enak. Segini cukup. Kenyang. Ya. Kebutuhan protein juga cukup. Jadi pola makan yang dianjurkan untuk pasien cuci darah, sekali makan 1 lauk dan 1 sayur. Pagi bisa menggunakan telur, siang ikan sepotong, sore daging sepotong. Cukup. Kalau dihitung kira-kira kebutuhan protein pasien cuci darah itu 1,2 gram kali berat badan. Jadi kalau berat saya 70 kilo, 72 kilo, ya 70 gram, hampir 1 on. Ya. 1 on protein, nah, 70 gram protein. Dalam 100 gram daging terdapat 16 sampai 20 gram protein. Jadi kalau untuk 70 gram protein saya bisa makan 3 potong daging. Pagi, siang, malam. Atau
Pagi telur, siang ikan, malam daging. Atau dibalik. Nggak ada sore makan bakso, nggak ada pagi makan mie ayam. Ya, hanya 3 kali. Kalau makan nggak beraturan, mulut polemik, nggak enak, nggak nyaman, pahit, asem. Mulut saya nggak pernah polemik. Ngobrol santai, nggak bau. Badan nyaman. Ya. Itu penting. Karena semakin kita uremik, semakin kesehatan kita memburuk. Apa saja yang boleh dimakan oleh pasien gagal ginjal? Semua boleh. Ya. Semua jenis makanan boleh dimakan. Yuk, saya lihatkan olahan-olahan saya yang biasa saya makan. Mari makan. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Ayam merupakan sumber protein yang cukup bagus. Jadi kita bisa makan dengan sepotong ayam dan tumis kacang. Sayur bening labu siam dan bayam ini kaya akan zat besi. Capcay ayam atau seafood, lauk sekaligus sayur. Sesekali saya juga makan soto sebagai pengganti makan siang. Telur ayam, ayam kampung, makan putihnya, hindari kuningnya karena terlalu banyak kolesterol. Ini sumber albumin yang cukup bagus. Ikan asin dengan cocolan sambal. Sesekali saya makan sop atau sate kambing. Ini enak, ya. Tapi cukup 4 tusuk. Kalau lagi ingin makan bakso, bisa sebagai pengganti makan siang atau makan malam. Jadi nggak ada tambahan makan bakso sore hari. Pasien HD tidak dilarang makan tempe atau tahu. Tapi jangan terlalu sering. Prinsipnya, makan bervariasi. Saya makan semua jenis buah dalam jumlah yang terbatas. Semua jenis. Kecuali belimbing. Karena kandungan karamboksinnya berbahaya. Karamboksin termasuk racun syaraf atau neurotoksin yang sulit dibuang pada pasien gagal ginjal. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Jadi sahabatku, pasien gagal ginjal harus mengatur pola makan. Apa saja boleh dimakan. Silakan. Ya. Dan nggak perlu takut kalium. Santai aja. Karena kalium lebih mudah dicuci. Dan ini prediksi saya. Sebagian besar pasien gagal ginjal umumnya kekurangan kalium dibanding kelebihan kalium. Dengan cuci darah 2 kali, apalagi 3 kali dalam sepekan. Yang harus dibatasi adalah protein. Jumlah protein yang dikonsumsi 1,2 gram per kilogram berat badan. Ya, jadi tinggal kalikan. Kenapa? Karena semakin banyak urium, semakin banyak protein, semakin tinggi urium, semakin kotor darah kita, semakin cepat HB-nya pecah mati, semakin cepat turun HB-nya, semakin nggak nyaman mulut kita, pahit, bau, dan kita ingin minum terus-menerus. Lingkaran setan, ya, penyebabnya makan. Jadi hidup sehat dengan makan yang berpola. Salam sehat. Sebab kau yang terindah melukis hidupku.